semuanya. Yuk semuanya berkumpul karena ini saatnya kita untuk Rumpi No Secret Club. Sama saya Karo, hari ini ditemani oleh Dani di pojok sana. Dan sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama kita datangkan dari Thailand, ada Jirayut. Kita mau bahas rumah barunya yang ada di Indonesia ya, di lokasi strategis dekat dengan rumahnya siapa? Halda. Tapi nanti kita bahas ya. Kita pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai menjadi perhatian dan pembahasan publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini dari dunia anak band ya, agak mengagetkan gitu ketika 2 hari atau 3 hari yang lalu Thomas Gigi itu posting, Thomas Ramadan ya. Nah ini postingannya itu kayak kok tumben amat gitu, sedemikian membaginya gitu ya. Coba kita baca postingannya Thomas, itu bunyinya ada ya. Andai kamu teman baik, jangan menusuk dari belakang. Buktikan kalau kamu teman sejati. Paham? Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Insya Allah kemungkinan tanggal 25 April, hari terakhir saya bareng Gigi Band Official. Saya percaya untuk rezeki ada yang ngatur gitu. Nah, karena ada kalimat yang itu ya, 25 adalah dia terakhir sama Gigi Band. Jadi orang berpikir apakah ini ditujukan kepada salah satu personil lainnya dari Gigi gitu. Terus ada lagi postingannya, story-nya ya, bunyinya gini. Jadi dia kayak agak kesel ya, kalau lalalala tetap aja lalalala. Mau dibungkus adab sok baik sekalipun gitu. Nah ini kan jadi sempat jadi artikel tuh, nih ada apa? Apakah dia berseteru dengan siapa? Komentar netizen coba dari postingannya Thomas 2 hari lalu adalah kayak bocah katanya gitu. Soalnya udah umur berapa sih Thomas? Hah? Ya nggak seaku kan, aku muda banget soalnya ya. Kayak aneh deh kalau lihat laki-laki apalagi bapak-bapak bikin status marah-marah nyindir-nyindir di sosmed gitu ya. Mungkin ini lagi tren lagi kali, trennya balik lagi. Terus yang berikutnya, sabar, memang tambah umur itu pasti frekuensi bapernya bertambah katanya gitu. Ini yang nasihatin kayaknya juga udah berumur. Bisa paham gitu, ada yang ngasih sabar. Tapi ya alhamdulillahnya ada klarifikasinya ya. Kemarin ya klarifikasinya ya. Dari akunnya Gigi gitu ya, dia bilang gini, kami, Arman, Thomas, Bujana, Hendy sebagai Gigi yang seutuhnya katanya gitu. Kadang perbedaan pendapat dan gesekan kecil menjadi hal yang nggak bisa dihindari antara kami berempat, apalagi setelah manggung dalam kondisi yang capek dan lain sebagainya. Kadang jadi terasa lebih besar rasa capek dan emosi bercampur, tapi justru di situ proses itu kami terus belajar untuk saling memahami dan bertumbuh bersama. Terus dia bilang, Gigi kami pada tanggal 14 April membuat kami sadar akan gigi kami. Itulah kalau kacamatanya nggak ada minus maupun plusnya ya. Gigi kami pada tanggal 14 April 2026 membuat kami sadar akan kebersamaan dan chemistry yang tetap kuat membuat kami berempat akan terus berjalan, terus berkarya dan terus menghadirkan karya-karya terbaik ke depannya. Alhamdulillah ya. Tapi tetap aja netizen salfok gitu kalau lihat dari para personel yang berempat ini, fotonya yang 3 itu mirip sama, kayaknya emang konsep ya. Konsep video klip gitu ya. Dengan di tengahnya ya masing-masing orang yang punya akun, tapi Thomas beda sendiri. Mungkin orangnya memang suka melawan arus. Tapi ya syukurlah kalau memang masih terus bersama. Karena ini kan band yang legend banget gitu ya. Dari aku belum lulus SMA, bohong banget. Oke, kita lihat lagi komentar netizen yang berikut ini. Dari Yunisara ngasih dukungan, yang berikutnya dari siapa? Gading juga, hatinya lebih banyak. Yang berikutnya dari Coki, dia bilang saya tetap penggemar setia yang setia mendoakan kesehatan dan kekompakan kakak akang sekalian. Yang berikutnya dari siapa lagi? Oke, kalau dalam berteman gak ada gesekan tuh namanya belum kenal lama. Yang berikut, udah tua jangan berantem, malu fansmu juga udah pada tua-tua maunya lihat yang adem-adem aja katanya. Ya kurang seru ya kalau nggak ada gesekan, kan siapa tahu dengan gesekan, tapi ya dengan catatan habis itu bisa baikan lagi. Itu bisa menjadi inspirasi sebuah lagu nggak sih? Panas kayak gitu. Langsung ke profilnya Jirayut, kita lihat dulu berikut ini. Sudah bersama dengan Jirayut. Hai Kara, apa kabar? Senang kalau ketemu dia selalu cerah, ceria, gembira, penuh semangat. Lagi bahagia juga. Karena tiba-tiba sudah ada rumahnya di Jakarta ya. Amin, di Thailand juga. Kemarin kan habis pulang lebaran ya kan. Oh iya, nambah lagi nggak propertinya di Thailand? Itu renov. Oh renov. Renov. Nanti kita bahas juga yang renov ya. Iya, Tapi iya. kita mau bahas dulu yang di Indonesia nih. Kita mau house tour dulu rumah room tour ya. Jirayut yang ada di Indonesia ya. Oke, kita lihat yang berikut ini room tournya. Rumah
kucingnya juga. Iya, aku pencinta kucing. Oh, jadi ada punya berapa kucing? Banyak banget, 16 ekor. Di rumah itu? Iya. Di Thailand juga ada kucing? Di Thailand juga ada. Oke. Jadi mama aku tuh, aduh, apa ya, dia tuh gak bisa lihat kucing ketemu di pasar, diambil bawa pulang. Oh. Iya, katanya tuh kalau ada kucing tuh berkah. Oh iya, Iya, makanya iya. pas dia udah kayak jadi rumah kucing bukan rumah manusia. Karena orangnya jarang-jarang dia kerja terus gitu ya, Iya. jarang pulang. Nih aku tadi udah nanya-nanya gitu, ini rumahnya belinya udah jadi kan, bukan bangun ya? Udah jadi. Bayarnya cash atau kredit? Nggak ada. Jangan. Baru mau gitu. Tapi belinya udah jadi, luasnya sekitar 300 ya. Iya, Tapi kenapa kayak lokasinya kamu beli di situ? Emang biar tetanggaan? apa tuh biar lebih nyaman aja sih. Tetanggaan sama harga? Enggak juga. Ya Allah gosip dah. Apa namanya ini biar lebih itu aja, lebih namanya lebih tengah-tengah. Kalau kemarin kan aku tinggalnya di daerah Depok. Nah, sekarang aku nyari yang lebih dekat Agak ke kerja juga dekat. Daerah tempat aku berkegiatan juga dekat. Jadi Siapa yang merekomendasikan daerah ini? aku sendiri sih cari sama manajer. Kok bisa? Kamu kan orang Thailand, kok bisa tahu daerah Ya area? bisa kan sekarang kan tinggal lewat aplikasi kita kenapa? nyari-nyari. Oke, kan yang menuju ke tengah ya itu ada banyak daerah. Kenapa Iya. milihnya di situ di Jakarta? Karena lebih dekat juga karena Depok ya, lewat-lewat. Lebih dekat arah Depok, lebih dekat ke Jakarta. Jadi aku tuh sering berkegiatannya di daerah Depok. Teman-teman aku tuh main di Depok. Oh, Ayu Ting Ting. Iya, ya Allah. Teman-teman poli loh, Kak. teman poli. Iya. Kalau di daerah Jakarta kan aku sering bekerja. Iya. Jadi kayak aku cari tengah-tengah sama juga tempatnya juga enak. Jadi Iya. ke klaster gitu. Oh iya, masih Ya. rimbun banyak pohon juga. Bener, masih kayak berasa lah alam-alamnya pagi-pagi masih lihat pohon-pohon gitu. Iya kan? Nah ini kan menarik karena di tahun 2025 ya kita juga sempat tanya. Jiraya itu waktu itu lagi beli rumah yang di Thailand. Lagi Renov juga Iya, ya. renov. Rumah yang satu lagi ya. Rumah yang masa kecil. Rumah masa kecil. Iya. Yang kemarin yang direnov rumah lain lagi ya. Iya, rumah masa kecil yang direnov. Kok nggak kelar-kelar rumahnya? Ya, udah setengah jadi. Ada kok ada PT-nya nggak sih? Ada ya. Aku kan sempet- Ya udah replay. kita kan- Belum ya? Kan dia kan orang asing ya, Iya. kan sempat nanya kenapa nggak beli rumah di Jakarta aja. Terus kamu bilang emang orang asing bisa ya gitu. Ya nggak bisa sebenarnya. Ya nggak bisa lah. Ya kan orang itu nggak bisa punya Iya, gitu. tapi Tapi ya, ada ya kan cara-cara. kita kan ada cara-cara lain lah. Oh, oke. Iya, kan saya juga punya banyak orang kenal sama orang Indonesia di sini. Betul, banyak betul, ya. betul. Saling bantu lah kayak gitu. Jadi ternyata afirmasi di Juni 2025 itu kesampaian ya. Pada saat itu Alhamdulillah. kalau diwawancara ini kamu belum kepikiran mau cari rumah di Jakarta ya, belum ya? Belum sih. Udah sih, udah. Oke, coba kita lihat dulu videonya. Yang rumah yang mana sih ini? Coba kita lihat ya. Replay. Kan aku kan masih bule. Ya kan istilahnya bule dong. iya, Luar negeri, orang luar, Iya, iya, asing. iya. Orang asing kan Expat. tidak punya tidak boleh punya aset gitu kan. Iya kan? Gak tahu deh ya. Lo nggak tahu. Setahu aku itu orang luar negeri itu tidak boleh punya aset gitu loh. Iya, tapi kalau kayak mobil itu masih Kalau bisa. nanti diperbolehkan, beli kamu. Insya Allah kan aku istilahnya kayak di Indonesia itu udah rumah, udah tinggal Iya, udah iya, di iya. sini. Nah, ternyata bisa deh ada ya. Iya, Jadi yang alhamdulillah. tinggal cuma kamu aja atau mama juga kamu Ada, aku tinggal di tinggal situ? sama manajer juga, Oh. tinggal sama mama juga. Mamaku juga sekarang udah stay di Indonesia kan. Stay di Indonesia Stay nih? di Indonesia. Jadi aku ngurus buat mama biar bisa masak buat aku, ya kan. Iya, jadi kayak kalau ada orang tua tuh kayak enak aja Iya, ya. iya, kamu lebih Kita nyaman pulang ya. tuh buka saji udah ada kayak makanan. Biasanya buka saji zong. Gozong gitu kan. Biasanya beli kan. Sekarang kan lebih sehat sih kalau makan rumah tuh. Betul. Heeh. Tuh, mama betah nggak di sini? Betah banget. Setiap hari nonton bioskop mulu. Iya. Kenapa? Emang di sana Jauh. Dia tuh doyan film. Oh. Suka nonton film. yang layarnya gede-gede gitu? Iya. Di rumah nggak dibeliin yang layarnya gede? Kan dia pengen nonton film yang baru-baru. Oh, yang baru-baru. Jadi film apapun yang tayang di bioskop tuh dia tontonin semua. oke. Iya. Nah dia pulang dia rekomen. Nah, kamu nonton film ini aja bagus deh, enak gitu. Iya. Jadi dia yang kasih rekomendasi ya. Ha-ha. Nah kemarin waktu housewarmingnya juga datang nih Boyen dan teman-teman yang lain ya. Coba kita Iya. lihat. Ada story-nya juga, Anwar juga datang. Iya. Ya, selamat rumah barunya ya. Mereka kasih kado apa nih untuk housewarmingnya?
kalau Anwar tuh dia agak aneh dikit ya. Tapi berguna sih buat aku. Apa dikasih Dia apa? bawa apa sih namanya? Embel. Oh, ember. Embel. Apa sapu-sapuan. Sapu. Oh iya. Ya, alat-alat cuci rumah. Oh, yang Ah. masih tradisional. Masih ya? masuk lah. Katanya udah bingung mau beli apa. Ya udahlah, ini kayaknya berguna katanya gitu. Boyan kasih apa? Boyan itu mikro. Mikro apa? Microwave. Oh, mikro. Iya. Mikro apa? Tapi kan ini, kamu lihat waktu Boyan datang kan kemarin dia baru berpisah ya. Iya. Kan kita lihatnya juga ikut sedih. Iya, Waktu iya. dia datang ke rumah kamu masih gimana? Ceria atau masih kelihatan agak ngelamun-ngelamun dikit? Dia itu strong woman. Dia itu perempuan yang kuat ya. Aku malah tidak lihat dari raut wajahnya tuh sedih atau apa, malah dia tuh strong. Iya, dia kayak happy. Malah aku juga kalau dia lihat gitu kita juga kayak udah, kamu pasti dapat yang lebih bagus, tenang Amin, aja gitu. Iya, amin. kamu kan orang baik, pasti akan ketemu sama yang lebih baik dari itu Amin. gitu. Ini kan kemarin juga sempat tuh podcast bareng tuh berdua ya, Boyan sama Anwar. Anwar sempat cerita dia tuh Iya. sebenarnya awal-awalnya sebenarnya punya firasat agak nggak enak. Iya, Apalagi banyak netizen yang nge-tag dia bener, gitu. bener. Aku tanya kalau Jirayut kamu ada firasat gitu juga nggak di awal-awal? Kalau aku, karena mungkin aku jarang bareng sama Kak Boyen. Kalau Anwar kan mungkin sering program Iya, bareng, iya. kemana bareng. Nah dia mungkin taunya lebih dalam. Nah kalau aku maksudnya sekedar kayak, Kak Boyen juga masih nggak cerita lebih dalam juga ke aku kan. Dia lebih ke kayak, adik aku mau nikah, dia undang gitu doang. Nah aku juga kaget, loh. Kok tiba-tiba udah mau nikah, kapan kenalnya gitu kan. Sebelumnya jadi belum pernah ketemu? Aku juga nggak tahu. Nah kalau Anwar mungkin tahu, karena Anwar tuh emang kalau istilahnya kayak, udah gak bisa lepas lah sama dia, apapun ditelepon sama Anwar gitu kan. Nah pas aku tahu, tapi aku lihat, ya akal aku sih orangnya positif ya, kayak mikirnya kayak bebe aja ya, semoga aja langgeng gitu-gitu. Pas tahu begini, alemong gitu kan. Ini orang Thailand bisa ngomong alemong Iya ya. tuh, itu pas kita lagi show bareng di itu Batu Licin. Nah itulah kita cerita panjang di situ. Nah makanya kita menguatkan Boyen juga, semangat ya, nangis bareng kita bertiga. Karena pas pergi ke acara nikahan dia juga, aku pergi, ada Nuwa juga, kita pelukan juga gitu bertiga. Dan sekarang ketemu lagi di momen yang dia mungkin dia udah statusnya udah mulai kayak agak-agak mau pisah waktu itu. Nah sekarang mungkin udah bisa ya. Oh jadi ini waktu ketemu yang di Batu Licin Pas lagi terpuruknya lah. galau-galaunya itu ya. Betul. Tapi kamu nyangka nggak bahwa secepat itu dia mengambil keputusan? Langsung bisa. Sebenarnya nyangka sih aku. Kayak aku udah ada ngerasa juga kayak, aduh gimana ya, tapi kan kita sebagai sahabat gak mungkin dong kayak janganlah gak mungkin gitu dong, tapi ya udah ngalir aja dulu, karena aku udah bilang tadi kan mikirnya hal-hal baik aja ya, mungkin nanti bakal baik, bakal ini siapa tahu ternyata kan ketemunya it's okay Boyen, it's okay ya. Siapa tahu nanti orang Thailand gitu kan. Orang Thailand, orang bule, orang apa kek yang nggak ada yang betul. tahu, ya kan? Pasti dah akan nemu yang lebih baik, yakin Amin. 100%. Nah mungkin waktu housewarming rumahnya Jirayut yang di Thailand boleh datang ya kan. Iya, Coba iya. kita ini masih ini renovasi melulu. Perasaan tahun Iya. lalu kita datang tuh renovasi kan. Ini kalau ada foto yang rumah kecil aku zaman dulu gak begini ya, tuh. Ini rumah kecil aku Yang itu. mana? Nih. Oh ini. Dulu. Yang ini apa? Yang ini iya rumah kecil, rumah ini juga. Oh, sama ya? Sama, nah jadinya begindang. Iya, ini waktu aku awal-awal kompetisi di Indonesia, jadi rumahku ini ciri khasnya ada fotoku begini ditempel, alah. banner. Oh. Nah sekarang kan udah jadi begini. Wah, Iya. mana nggak dipasang lagi bannernya? Udah nggak dipasang gitu. Dulu kan sempat kan kamu dihujat karena katanya rumah di Indonesia bagus, rumah ibunya di Thailand jelek gitu. Iya. Ini yang membuat kamu jadi akhirnya kamu renov. Ini bukan mau sombong ya Iya. gitu. Kayak rumah di Thailand tuh aku udah beli juga yang satu yang di iya, kota iya. yang kecil itu loh, yang manja lucu kan. Nah ini kenapa aku renovasi? Karena aku pengen setiap kali aku pulang kan aku pulangnya setahun sekali doang. Dan pulangnya di momen-momen Lebaran doang. Iya. Nah gimana caranya? Aku pengen tuh ngumpul satu rumah dan ada kamar masing-masing. Makanya aku kayak ya udah deh aku renovasi rumah ini biar aku setiap kali aku pulang tuh pada di rumah ini semua. Nah seru ini kayak ya. rumah bareng-bareng gitu. Masya Allah. Ngerti nggak? Ngerti. Iya, ya udah. Tapi yang kita pengen tanya gitu, kamu kan berarti pintar juga nih mengelola pemasukan kamu, Amin. keuangannya sampai Amin. bisa beli rumah, ada di sini juga ada. Itu gimana sih caranya kamu? Gaya hidup kamu tuh misalnya dari penghasilan berapa persen kamu pakai buat kamu, buat nabung berapa? Jadi aku tuh harus pandai kayak saat uang ini buat orang buat family, buat keluarga, buat ini, buang ini buat pribadi, buat itu. Ulang gimana? Buat
buat keluarga, buat pribadi, Mbak Ono ya kan. Kalau buat aku untuk jajan Dirimu? baju, apa kayak ini, aku udah beda lagi Berapa banknya persen gitu. biasanya? Ya, aku belanjanya ya nggak mahal sih, paling sebulan, Dari- 2 bulan, 3 bulan sekali lah. Oh. Tapi sekali beli itu langsung belep gitu. Jadi dari pendapatan kamu terbesar itu kamu sisihkan buat apa? Tergantung kalau dapat kalau lagi ada banyak, aku kebun. Jadi aku kasih ke abangku buat, bang beliin kebun dong, bangunin kelapa sawit kan itu buat masa itu depan. Mulut kamu begini. Iya. Dia belinya kebun, kelapa sawit ya. Iya, Oh, iya. kan lagi membayar. Kalau ada duit lebih lagi kan aku kan cita-citanya kan aku tuh pengen pengen jadi atlet voli. Nah, karena sekarang kan emang udah masanya udah lewat gitu kan. Jadi kita kasih ke adik-adik aja. Jadi aku punya cita-cita aku pengen bangunin gor. Oh, amin. Ya, jadi gor voli gitu. Jadi duitnya diputerin dulu di bisnis sawit. Diputer-puter dulu bener. Oh. Iya. Terus habis itu jadi target kamu mau bangun gor, terus mau beli apa lagi? Ini kan rumah udah ada nih. Beli rumah lagi di mana nggak? Rumah cukup lah kayaknya. Cukup ya, ya. Yang penting kita bangunin cita-cita bisnis. Bisnis apa Ya lagi? itu, gor itu kan kita bisa buat bisnis kan, Ros? Tapi di Thailand ya? Kalau bisa dua-duanya, di Thailand ada, di Indo ada. Amin. Ya Allah, terbang. Tapi juga seru dia pada saat dia Iya. pulang kampung dia membagikan juga cerita bahwa di sekitar rumahnya lagi ada baku tembak. Oh iya, ya Allah. Ada videonya coba kita lihat. Coba lihat, replay. Sampai nanya, ini tembak-tembakan beneran atau apa sih gitu? Beneran? Tembakan beneran. Kayak itu apa? Tawuran apa gimana? Bukan, emang ya di sana tuh emang kalau bisa kayak konflik gitu loh Kak. Oh. Kayak dari zaman aku masih kecil itu aku kayak sering denger kayak bunyi-bunyian gitu. Dari kecil kayak Dari gitu? kecil, tapi buat aku tuh udah Biasa. udah biasa lah, udah kayak dengar petasan, kayak dengar kayak pistol apa namanya? Apa tuh? Boom, apa sih namanya? Iya, ada bunyi dar gitu. Begitulah, gitu. Amunisi. Nggak, tapi itu tiap berapa bulan atau tiap apa biasanya? Enggak siap itu sih. Paling kayak Setahun. yang aku sering tahu ya, mau lebaran. Mau lebaran biasanya gitu? Mau tahun baru. Itu biasanya terjadi konflik tuh. Terjadilah bunyi-bunyi ledakan atau Itu apa bukan gitu. kembang api, bukan petasan. Bukan, no. Beda ya? Beda. Tapi kalau buat aku sih udah Biasa. ya udahlah biasa. Abis itu kita lewat lagi. Kalau mungkin orang yang belum pernah ngerasain mungkin kayaknya gemetar kencing kali ya di mobil Tapi kayaknya. kamu hari itu bisa pulang hari itu? Bisa. Oh. Saya cuma ya 40 sampai 50 menitan doang 50 kita menit. nunggu karena emang lagi dicek sama apa tuh orang di atas keliling. Siapa sih yang taruh bomnya? Di Siapa titiknya sih? di mana sih? Titiknya di Begitu. mana gitu. Oh, kemarin juga ada berita nih dari Thailand yang kita pengen tanya juga. Ini kan kemarin di bulan tanggal berapa sih ada festival Barusan Songkran. kemarin. Iya. Tapi ya karena itu kan padat turis banyak sekali. Padat banget. Sampai ada 95 orang gitu yang menjadi korban dengan berbagai Iya. malah 154 orang ya. Ya. Dari berbagai peristiwa gitu, ada yang kecelakaan, ada yang apa. Ya itu karena desak-desakan, karena orang seramai itu ya bisa jadi kayak Banyakan minum. banyak kan mabora ya kan. Terus tiba-tiba jatuh keinjek kan orang nggak tahu. Iya. Ya begitulah. Tapi kalau aku jujur aku belum pernah ikutin kayak festival kayak gini. Oh, daerah kamu nggak ada ya? Kayaknya? Ada, tapi aku nggak selama dilarang sama orang tua. Oh. Karena daerahku kan emang mayoritasnya Muslim ya Iya, Kak. iya. Jadi kalau buat orang sana tuh kita nggak bisa ikut kayak acara-acara beginian. Oh. Kalau buat aku, Oke. karena katanya emang bukan festival buat umat kita. Iya, iya, Kalau iya. untuk aku ya ini Ya, kalau yang lain sih, ya ya, terserah terserah. gitu. Tapi makanya aku nggak pernah ikut acara-acara beginian. Tapi pernah lihat nggak kamu pernah ke kota? Pernah Lihat, lihat. Cuman kayak nggak pernah ikut bermain Iya, karena iya. emang ya dilarang kalau buat Iya. aku Dia cuma ya. lihat buat aja di tahu lah ibadah. suasananya begitu Iya, padatnya seperti iya. apa. Oke, yang berikutnya mau kita tanya lagi sama dia. Kemarin Itu juga badminton. Oh iya. Kamu jadi dia tuh menang Dia badminton. lambat ketiknya. Volley juga Iya. menang. Iya, aku lupa dia lama. Iya dia Kamu lama ketiknya. pintar Aku banget tahu sih sendiri tahu kan. ya. Oh. Iya pasti mau bahas itu kan. Iya. Kemarin aku kan ketemu sama Kak Pras Teguh itu lawan tanding tuh udah 3 kali. Ah. Dan alhamdulillah aku menang terus. Menang terus kamu? Menang terus. Ini baru now. Oh, ini baru. Yes. Enggak, kamu kok bisa jago banget sih olahraga tuh jago banget dulu tuh. Ya Gimana? itulah. Ciela. Ya Ciela, baru aku belah ya. Itu emang punya basic olahraga. Jadi aku tuh
kan aku bilang aku pengen jadi atlet sebenarnya, pengen jadi pemain voli, tapi emang ya jalannya mungkin beda. Oh, jadi sempat ikut apa? Kalau di sini kan namanya pelatnas gitu. Enggak pernah. Enggak pernah, cuma Sumpah cita-cita. ya. Jadi orang pada mikir gini, Jerait mah emang udah jago badmintonnya. So sorry today ya. Jadi aku ini emang bukan atlet badminton. Aku bisa main badminton itu karena aku ngikutin tren di Indonesia. Jadi kayak orang Indonesia tuh lebih terkenal badminton dibanding voli. Iya. Jadi kayak ya udah kayak aku coba deh main badminton. Aku belajarnya di Indonesia. Padel juga padel. Padel aku belum try. Belum try. Iya. Iya, jadi kayak belum klik lah buat aku. Jadi aku masih kayak untuk belajar itu. Belum tersentuh. Itu aja baru belajar aja kamu udah juara ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena emang aku tuh punya jiwa pengen menang tuh tinggi. Kompetitifnya tinggi. Komentar gitu. netizen coba kita baca Yaudah, ya, baca berikut ya. Baca banyak. Atlet berkedok penyanyi, pelawak, gimana sih? Pokoknya paket lengkap katanya Ya gitu. Allah, alhamdulillah. Jadi kamu nih sebenarnya kamu tuh kalau sekarang ditanya gitu, kamu tuh pengennya dikenalnya tuh sebagai apa? Kan kamu bakatnya banyak tuh. Iya, yang aku kayak belum gong ya buat aku ya kayaknya terkenal sebagai penyanyi sih. Oh, penyanyi tetap ya. Iya, karena kan emang awal titik karir aku itu dari dari ajang pencarian bakat nyanyi kan. Iya. Nah, aku pengennya orang kenal aku sebagai penyanyi juga. Padahal orang sekarang kenalnya dia lebih kepada seorang entertainer dia karena lucu gitu. Iya. Oke, coba ambil suara lagunya kita nyanyi langsung panik Daniel. Lagu apa? Jangan. ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุดใจบุญจะส่งให้เราสุดใจ Nanti bingung dia dia. masih akan balik lagi, Om Daniel juga akan ngafalin lagi lagunya, Ya. kuncinya di mana. Ya. Ada buka jelita, kita lihat dulu profilnya berikut ini.